Oke, berjumpa lagi dengan saya. Sebelum membawakan cerita yang dituju, saya mau minta maaf dulu. Ya, karena kemungkinan konten ini ada kata-kata sensitif dan ada kata yang tidak sopan. Dan kami pun memaksimalkan kata-kata supaya tidak terlalu vulgar. Dan kalian tahu tidak, kalau di Indonesia, tempat tinggal kita ini, ada pesugihan tanpa tumbal, tapi harus melakukan hubungan seksual. Ada yang tahu kalian? Selama pesugihan itu katanya yang melakukan pesugihan itu harus melakukan sebanyak 7 kali dalam 1 hari atau 7 hari ataupun 1 bulan, 1 bulan sekali ya maksudnya, selama 7 bulan berarti baru katanya pesugihan itu lulus. Jadi intinya 7 kali harus melakukan hubungan seksual. Lo kok bisa ya? Wah, enak juga ya kayaknya pesugihan ini. Ada-ada aja di Indonesia ini ya. Tapi risiko tanggung sendiri ya. Nah, begitu pula dengan hal yang dialami bapak yang mengaku bahwa dirinya melakukan pesugihan ini dan nasib sial menimpanya hingga bercerai dengan istrinya. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut saja ke cerita. Kita sebut saja nama bapak ini, Bapak Kardun. Beliau berumur 35 tahun pada saat itu dan memiliki 2 orang anak, masih berumur 8 tahun dan 5 tahun. Dan 1 istri yang soleh menurut warga sekitar. Ya kan kita belum tahu kalau di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau menurut tetangga di situ ya begitu. Yang sangat dicintai Pak Kardun ini. Pak Kardun memiliki usaha di bidang perdagangan. Namun usaha beliau pada saat itu diambang kebangkrutan dan hutang semakin menumpuk. Pak Kardun ini sangat kebingungan dan frustasi karena usahanya yang hampir bangkrut. Beliau pun mencari cara kemana-mana, namun belum juga mendapatkan yang dia inginkan, yaitu untuk memulihkan usaha kembali. Sosok Pak Kardun ini adalah bapak yang sangat menyayangi keluarga, terutama kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya besar untuk masa depan beliau. Beliau pun bekerja keras supaya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Tapi naasnya pada saat ini beliau hampir bangkrut. Dan tidak lupa juga saya minta maaf apabila ada kesamaan nama atau tokoh di dalam cerita ini. Nah, setelah dia kebingungan, kemudian Pak Kardun ini memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan diperuntukkan membayar hutang yang semakin numpuk. Dan di rumahnya kan ada istrinya yang nungguin warung. Dan singkat cerita, beliau bertemulah dengan temannya waktu sekolah dulu dan temannya sangat sukses. Beliau pun diajak ke rumahnya dan singkat cerita, beliau pun sampai di rumah temannya itu yang sangat megah dan elit. Kemudian Pak Kardun ini dengan kagum bertanya kepada temannya itu, "Kamu kok bisa kayak seperti ini dengan muka penuh harap?" Kemudian temannya itu tertawa, "Haha, enggak, aku biasa aja." Kan gitu kan kalau dengan teman, tapi di hatinya itu kan ada sedikit dorongan gitu. Rasain lah kalau dengan teman gitu. Terus Pak Kardun ini, "Beneran kamu usaha apa? Kok bisa sukses begini?" Sambil penasaran mukanya itu. Pak Kardun dan temannya ini adalah teman dekat sejak kecil. Bisa dikatakan beliau berteman sejak bayi karena rumahnya sangat dekat. Sampai sekolah pun mereka masih barengan. Dan satu saat keluarga teman Pak Kardun ini pindah kota
dan sudah tidak ada rahasia lagi di antara mereka karena sangat dekat. Atau mereka ini karena dari kecil juga kan makan tidur biasanya mereka berdua. Pokoknya di antara mereka tidak ada rahasia. Dari masalah wanita dan masalah hal lain, kemudian teman Pak Kardun ini mengasih info yang membuat Pak Kardun melotot tak bersuara. Teman Pak Kardun ini menceritakan, kata beliau, ada, ini benar-benar tidak pakai tumbal. Cuma kita harus melakukan hubungan intim dengan wanita sebanyak 7 kali. Mau wanita bawa dari rumah atau cari di sana ada. Tapi wanita yang kita pakai tidak boleh ganti-ganti sebanyak 7 kali. Itu harus wanita yang sama. Kamu mau lakukan hubungan 1-7 kali, 1-7 kali bisa, atau maksudnya kamu bisa melakukannya 1 hari atau 1 hari sampai 7 kali bisa, atau 1 minggu, berarti 1 hari sekali, atau mau sebulan sekali selama 7 bulan berarti. Asal wanita itu tidak boleh ganti dan tidak boleh wanita itu berhubungan dengan orang lain. Kemudian Pak Kardun ini merasa tertarik karena pesugihan ini sepertinya mudah dan tidak memakan korban. Beliau pun bertanya ke temannya, kalau istri boleh? Dan temannya Pak Kardun ini menjawab, kalau gak salah sih boleh ya, tapi aku tahu istri kamu itu soleh, pasti dia menolak karena wanita yang kita setubuhi itu harus tahu niat dan tujuan kita. Pak Kardun pun menjawab, oh iya ya, mana mau istri saya diajak begitu. Dan temannya berkata lagi, kalau aku beli di situ banyak kok, asal siap dana aja. Sambil tertawa, mau perawan, body yang besar gitu, pokoknya ada, sambil bercanda dan tertawa. Kata temannya, kalau kamu mau silahkan pergi ke salah satu gunung yang ada di Jawa. Teman-teman, maaf ya saya tidak lengkapkan nama tempat di sini ya. Nah, kata teman Pak Kardun ini bilang gunung yang ada di Jawa dan ada makam anak kerajaan di situ. Kamu silahkan datangi kuncen di situ dan bawa bunga, kemenyan, dan amplop. Tidak lupa juga air ya. Kalau amplop isi seikhlas kamu, kata temannya. Dan jika selesai melakukan ritual itu, silakan kamu cari wanita di daerah situ atau bawa dari sini dan setubuhi dia di tempat sekitar gunung itu. Dan Pak Kardun ini pun tertarik, minta arahan temannya itu. Nah, setelah berbincang-bincang, Pak Kardun ini pun pulang, meminta izin kepada istrinya untuk pergi ke daerah Jawa dengan alasan ingin ke temannya untuk meminjam uang. Dan istrinya menyetujuinya atau mengizinkannya. Singkat cerita, berangkatlah Pak Kardun ini ke tempat itu sekitar 12 jam perjalanan. Beliau pun sampai di tempat itu. Kemudian Pak Kardun ini membeli kemenyan, bunga, air aqua, dan amplop yang diisi dengan keikhlasan Pak Kardun ini. Pokoknya di situ sudah tersedia yang jualan alat untuk ritual. Lah, Pak Kardun ini masuk ke makam yang ada di gunung itu. Beliau pun didampingi kuncen di situ. Kemudian Pak Kuncen membacakan doa-doa dan membakar kemenyan yang ada yang dikasih Pak Kardun itu.
Dan Pak Kardun itu disuruh sama Bapak Kuncen untuk menaburkan bunga ke salah satu makam dan meminta hajatnya di situ. Nah, selesailah Pak Kardun itu. Kita ceritakan dulu sosok atau siapa yang ada di makam itu. Jadi menurut Kuncen di situ, itu adalah keluarga atau anak dari kerajaan terbesar di Pulau Jawa itu. Tak perlu kita sebut, pasti kalian sudah tahu lah. Pasti kalian sudah mengetahuinya ya. Jadi pangeran atau anak raja kerajaan itu dicemburui oleh raja atau ayahnya sendiri yang sudah menikah lagi. Jadi bapaknya itu cemburu sama anaknya karena raja itu memiliki istri muda. Karena raja cemburu sama istri muda dan pangeran itu atau anaknya sendiri, kemudian diusirlah anaknya itu. Dan setelah diusir, pangeran itu tinggal di gunung itu. Nah, setelah tinggal, pangeran yang diusir itu tiba-tiba jatuh sakit keras dan ada yang ngasih tahu kepada raja atau ayahnya. Kemudian raja itu enggan datang dan menyuruh istri muda yang dicurigai raja tersebut untuk pergi melihat anaknya. Kemudian berangkatlah istri muda itu dan beliau sempatkan mandi dulu di bawah gunung atau kawah sebelum menemui pangeran. Nah, singkat cerita, istri raja itu kemudian menemui pangeran, tapi sudah tidak bernyawa. Karena istri raja itu menyayangi pangeran, kemudian dia pun bunuh diri hingga meninggal bersama di situ. Karena hari sudah mau gelap, yang menggali kuburan itu sudah tidak sanggup lagi untuk menggali satu liang lagi. Sehingga inisiatif untuk dikuburkan secara bersamaan atau dalam satu liang pangeran dan istri raja itu. Nah, setelah beberapa waktu, sosok yang meninggal itu atau pangeran itu datang kepada salah satu tokoh di situ ya, dalam mimpi katanya, dan menyuruh siapapun anak-anakku yang dalam kesulitan dan punya keinginan, dia menyuruh untuk datang ke makam itu. Itu ceritanya. Mungkin kalian sebagian di sini ada yang tahu kalau ini gunung yang berada di mana, dan lah pokoknya kalau kalian orang dekat situ pasti tahu lah. Dan kembali lagi ke Pak Kardun, dia pun kemudian mencari-cari info sekitar situ dan dia pun mendapat wanita untuk menemaninya ritual esek-esek itu ya. Kita singkat lagi ceritanya. Pak Kardun ini sampailah malam hari dan dia pun mulai melakukan ritual dan mencari-cari tempat di sekitaran gunung itu. Dan anehnya di situ itu banyak orang yang sedang melakukan di dalam sarung di bawah pohon, teman-teman. Aneh juga kan ini. Sehingga Pak Kardun ini kebingungan mencari tempat untuk dirinya melakukan ritual itu sama wanita sewaannya. Dan setelah beberapa lama, karena banyak orang di situ, Pak Kardun ini menemukan tempat untuk dia melakukan ritual itu di pinggir semak-semak dekat jalan pulang gitu. Nah, disitulah beliau melakukan ritual. Lah, Pak Kardun ini lakukanlah ritual itu, dan setelah selesai satu kali ini ya, kemudian Pak Kardun ini istirahat selama sejam dan melanjutkannya lagi.
eh, untuk yang kedua kalinya. Dia ingin melakukan ritual ini selama 1 malam karena dia ingin segera mengembalikan usahanya yang hampir bangkrut dan membayar hutang karena perjalanan ke situ juga kan jauh. Nah, ketika yang terakhir atau yang ketujuh, Pak Kardun ini mengalami hal sial karena barang atau burungnya itu yang dimiliki Pak Kardun ini tidak bisa keluar dari selambi lempit sewaannya itu. Ada yang tahu ini kenapa? Itu ditarik-tarik sakit. Dia pun sampai nangis dengan wanita sewaannya itu. Dan dia itu minta tolong dan ditolonglah oleh Kuncen di situ. Namun setelah baca doa, Kuncen itu tidak lepas juga ini burung Pak Kardun. Pak Kuncen ini pun memanggil warga sekitar dan menyuruh supaya tidak ada yang tahu supaya tidak ada yang tahu karena dia itu juga takut tempat itu tidak ada pengunjungnya lagi. Nah, setelah datang, kemudian warga itu menggotong Pak Kardun dan wanita itu di dalam sarung pakai bambu gitu untuk dibawa ke salah satu tabib yang ada di desa itu. Nah, setelah sampai, Pak Kardun ini menceritakan dan disuruh untuk menelepon istrinya. Kata tabib itu, "Oh, jadi gitu ceritanya. Sekarang kamu telepon istri kamu dan suruh dia ke sini kalau kamu tidak mau mati seperti ini." Dan dengan terpaksa Pak Kardun pun menelepon istrinya, dan istrinya itu karena mendengar Pak Kardun nangis-nangis sambil menyuruh datang, dan istrinya Pak Kardun ini khawatir dan memutuskan untuk berangkat. Beliau pun tidak tahu ya masalah yang terjadi. Pokoknya istri Pak Kardun ini karena khawatir, dia pun langsung berangkat tanpa memikirkan anak. Berangkatlah dia sendiri. Singkat cerita, istrinya pun datang. Setelah perjalanan jauh dan capek, dia pun shock dan nangis ketika melihat Pak Kardun sedang tidur di atas wanita. Dan Pak Kardun ini pun meminta maaf. Maafin Papa. Dan Bu Kardun ini bukannya kasihan, malah mau pulang lagi dia karena dia tidak terima suaminya begitu. Dan Pak Kardun ini pun menceritakan, dan itu semua dia lakukan karena untuk anak dan istrinya atau Bu Kardun ini. "Papa lakukan ini karena untuk anak-anak dan Mama, tolong maafin Ma," kata dia ya, sambil nangis-nangis kan. Dan Bu Kardun ini tidak mau maafin. Kemudian tabib itu membujuk dan ngobrol sama Bu Kardun ini, dan hingga luluhlah hati Bu Kardun ini sampai memaafkan Pak Kardun. Namun Bu Kardun ini minta pisah. Kan Bu Kardun ini istri yang baik menurut pandangan manusia, itu soleha. Pasti dia tidak terima karena Pak Kardun ini menduakan Tuhan, dan caranya juga seperti itu. Dan setelah itu akhirnya Pak Kardun ini pun lepas dari wanita itu, dan dia pun merasa lega, tapi pisah sama istrinya. Namun pada saat ini setelah dia melakukan pesugihan itu, dia pun tidak semangat untuk hidup karena dia ditinggal sama istri dan anak-anaknya yang dibawa sama istrinya itu. Nah, jadi tadi untuk membela anak istri ya,
Dan setelah mengetahui, istrinya itu pergi. Jadi beliau itu, Pak Kardun ini, eh, untuk apa dia sukses juga sekarang? Kan anak istrinya itu sudah tidak ada atau meninggalkannya. Nah, ada pesan dari kami untuk teman-teman, janganlah meminta kepada selain Tuhan, karena dunia ini bukan tempat akhir, namun tempat bertanam kebaikan. Janganlah putus asa, karena di balik ujian pasti ada prestasi yang kita capai. Jalani, syukuri, dan nikmati apa yang ada, karena hidup juga bukan untuk kejuaraan siapa yang kaya, dia pemenangnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk pengirim cerita, dan tetap semangat menjalani hidup seperti biasanya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai